Sos dicabut sudah dibuka kembali. Silakan repliknya kalau mau dibacakan poin-poinnya saja. Silakan. Sudah di-email yang mulia, untuk perizinannya masih diproses. Silakan. Terima kasih yang mulia. Replik terhadap jawaban atas permohonan pra peradilan perkara nomor 19 dari P.Pra dari 2026 dari PN.JKT.Slow. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kelas 1A khusus antara Yakub Holil Komas dari pemohon terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI termohon. Pada yang terhormat, Hakim Tunggal perkara register nomor 19 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kami mohon untuk dibacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Hal replik terhadap jawaban termohon KPK RI atas permohonan pra peradilan berkenaan tidak sahnya penetapan tersangka Yakub Holil Komas. Dengan hormat dan seterusnya dianggap dibacakan. Pendahuluan. Yang mulia Hakim pra peradilan yang terhormat, saudara termohon dalam hal ini KPK RI serta seluruh hadirin di persidangan yang kami muliakan. Setelah kami mencermati dan mendengarkan dengan seksama seluruh uraian jawaban termohon dalam persidangan ini, pemohon mengucapkan terima kasih atas pandangan yang disampaikan. Kami sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang sangat merugikan keuangan negara dan mengkhianati kepercayaan publik. Pemohon juga memahami bahwa korupsi seringkali melibatkan pihak-pihak yang memiliki tingkat pendidikan dan jabatan tinggi yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Namun demikian, dengan segala hormat perlu kami tegaskan bahwa pandangan tersebut tidak boleh menjadi justifikasi untuk mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang adil dan benar. Fokus pra peradilan adalah menguji keabsahan formal dari tindakan yang dilakukan oleh penyidik, bukan untuk menguji substansi dari tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, dalam replik ini, pemohon akan membantah dan meluruskan dalil-dalil yang dikemukakan oleh termohon dengan fokus pada 3 poin utama. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan kecukupan alat bukti. Kedua, tidak terpenuhinya prosedur penetapan tersangka menurut hukum acara yang berlaku. Dan ketiga, tidak adanya kewenangan termohon untuk melakukan penyidikan serta menetapkan pemohon sebagai tersangka. Pemohon membuktikan tindakan termohon telah melampaui batas kewenangan yang diberikan hukum tanpa harus membahas esensi dari dugaan tindak pidana itu sendiri. Bahwa di dalam jawaban termohon belum memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai dasar penetapan pemohon sebagai tersangka, yaitu 1. Apakah penetapan tersangka terhadap pemohon telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan kecukupan alat bukti sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, apakah penetapan termohon tersangka terhadap pemohon telah dilakukan dengan memenuhi prosedur penetapan tersangka menurut hukum acara yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, apakah penyidikan serta penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara aku sudah sesuai dengan kewenangan termohon. Bantahan terhadap eksepsi. 1. Yang mulia Hakim pra peradilan, bahwa pemohon dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan termohon pada halaman 3 sampai dengan 5 dalam jawaban termohon yang pada pokoknya menyampaikan eksepsi terkait dengan A. Objek permohonan pra peradilan yaitu surat perintah penyidikan dan sah tidaknya penyidikan bukan kewenangan hakim pra peradilan atau error in objecto. 2. Petitum permohonan pra peradilan tidak beralasan dan tidak jelas atau obscurable. 2. Bahwa permohonan pra peradilan akuo telah diajukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terhadap objek penetapan tersangka dan penahanan yang secara tegas merupakan objek pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan seterusnya. 3. Bahwa objek yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara pra peradilan ini jelas dan tegas yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap pemohon berikut rangkaian tindakan penyidikan yang menjadi dasar penetapan tersangka tersebut. Objek ini bukan objek yang kabur melainkan objek yang secara tegas diakui dalam rezim pra peradilan. Bahwa berdasarkan putusan MKRI 21 tahun 2014 dianggap dibacakan. Bahwa administrasi yang mendasari tindakan tersebut telah secara jelas disebutkan dalam permohonan pra peradilan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa sesuai dengan petitum dan dalil bagian A, B, dan C dalam permohonan pra peradilan pemohon memohon agar
pengadilan menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian permohonan akuo telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan kewenangan pra-peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP baru dan ditegaskan dalam putusan MKRI nomor 21 tahun 2014. Bahwa pokok-pokok yang disampaikan di dalam petitum permohonan pra-peradilan akuo merupakan upaya paksa yang secara hukum berada dalam ruang lingkup kewenangan pra-peradilan untuk diuji keabsahannya. Oleh karenanya seluruh dalil-dalil termohon dalam eksepsinya tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi yudisial semata, tetapi juga fungsi penemuan hukum sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Oleh karenanya, dalam memeriksa dan memutus permohonan pra-peradilan akuo, Yang Mulia Hakim pra-peradilan memiliki kebebasan untuk menafsirkan permohonan pra-peradilan akuo guna menemukan keadilan substantif. Bahwa dengan demikian, permohonan pra-peradilan akuo diajukan oleh pemohon telah memenuhi seluruh ketentuan formil dan material, serta diajukan terhadap objek hukum yang sah menurut KUHP dan jurisprudensi konstitusional, sehingga eksepsi termohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Bahwa sprindik yang diterbitkan sebelum berlakunya KUHP baru masih merupakan sprindik umum, yaitu masih dalam tahap mencari alat bukti dan belum ditujukan kepada orang tertentu sebagai tersangka. Dengan demikian pada tahap tersebut penyidikan masih bersifat umum dan belum diarahkan secara khusus kepada pemohon. Bahwa ketika kemudian penetapan pemohon diterbitkan, termohon kembali menerbitkan sprindik baru yaitu tanggal 8 Januari 2026 yang menunjukkan bahwa pencarian alat bukti yang membuktikan dugaan kesalahan pemohon sebagai subjek tersangka baru dilakukan setelah KUHP baru berlaku 2 Januari 2026. Oleh karena itu, hukum acara yang seharusnya digunakan bukan lagi hukum acara yang lama, melainkan KUHP baru termasuk seluruh ketentuan mengenai tata cara dan syarat penetapan tersangka. Bahwa dengan demikian justru dalil termohon yang berusaha mengaburkan objek permohonan dengan mencampur adukan sprindik umum sebelum KUHP baru dengan penetapan tersangka yang dilakukan setelah KUHP baru berlaku menunjukkan ketidakjelasan penerapan hukum oleh termohon sendiri. Lebih lanjut, kalaupun termohon berpendapat tetap menggunakan hukum acara yang lama, maka timbul pertanyaan mendasar, mengapa sampai saat ini pemohon tidak pernah menerima surat penetapan tersangka dan yang diterima justru hanya surat pemberitahuan penetapan tersangka, padahal dalam konstruksi permohonan telah diuraikan bahwa pasal 90 ayat 1, 2, 3 KUHP baru secara tegas mengatur kewajiban terkait penetapan dan pemberitahuan penetapan tersangka. Hal ini justru semakin menunjukkan bahwa penerapan hukum acara oleh termohon tidak jelas, tidak konsisten, dan membingungkan. Oleh karenanya, eksepsi error in objecto tidak beralasan hukum karena objek yang dimohonkan untuk diuji adalah nyata, spesifik, dan telah diuraikan secara tegas dalam permohonan. Bahwa permohonan akuo telah menguraikan secara jelas, sistematis, dan lengkap alasan-alasan permohonan, khususnya mengenai adanya penetapan tersangka yang tidak memenuhi prosedur formal sebagaimana ditentukan dalam hukum acara, serta adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam permohonan telah diuraikan secara rinci mengenai dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa dengan uraian tersebut permohonan akuo telah menjelaskan secara terang apa objek yang dimohonkan, apa dasar keberatannya, serta norma hukum apa yang dilanggar. Dengan demikian permohonan sama sekali tidak kabur, melainkan telah cukup jelas untuk dipahami dan diperiksa oleh Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan. Bahwa dalil obskur libel yang diajukan termohon pada hakikatnya hanyalah upaya untuk menghindari pokok pengujian atas keabsahan penetapan tersangka, padahal permohonan telah disusun secara terang dan memenuhi syarat formil suatu permohonan pra-peradilan. Oleh karena itu, eksepsi obskur libel patut dinyatakan ditolak. Bantahan pokok permohonan bahwa segala sesuatu yang termuat dalam permohonan pra-peradilan haruslah dinyatakan termuat secara mutatis mutandis dalam replik yang pemohon sampaikan dalam permohonan ini. Pada pokoknya, pemohon tetap pada permohonan dan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh termohon dalam jawaban termohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pemohon dalam replik ini. Bahwa sejak diterbitkannya putusan MK nomor 25 tahun 2016 telah terjadi perubahan mendasar dalam konstruksi pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang nomor 31 dan seterusnya. Bahwa sebelum adanya putusan MK nomor 25 tahun 2016, kedua pasal tersebut diartikan sebagai delik formil yang berarti bahwa untuk menjerat seseorang dengan tindak pidana korupsi cukup dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur memperkaya diri atau orang lain tanpa harus dibuktikan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti.
Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ditafsirkan sebagai potensi kerugian, bukan kerugian yang nyata atau actual loss. Setelah putusan 25 tahun 2016, penafsiran tersebut berubah secara fundamental menjadi delik material. Jadi bukti-bukti yang dimiliki penyidik harus tertuju pada pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, untuk dapat menjerat seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kerugian negara yang benar terjadi, bukan sekedar potensi atau dugaan. Kata dapat tidak lagi dimaknai sebagai kemungkinan, tetapi keterkaitan kausalitas nyata. Perubahan norma ini membawa implikasi terhadap proses penegakan hukum, khususnya penyidikan dan pembuktian. Bahwa dengan demikian, perubahan dari delik formil menjadi delik material ini bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga mempengaruhi standar pembuktian, proses penegakan hukum, dan keabsahan penetapan tersangka. Perubahan ini menandai pergeseran rezim hukum korupsi, agar penegakan hukum lebih berhati-hati, akurat, dan menghormati azas due process of law. Oleh karena itu, dalam setiap penetapan tersangka, kerugian negara yang nyata, konkret, dan pasti menjadi unsur pokok yang nyata dan wajib dibuktikan terlebih dahulu. Karena tanpa adanya kerugian tersebut, tindak pidana korupsi yang dibenarkan tidak akan ditemui. 8. Bahwa karena pasal 2 dan ayat pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah ditafsirkan sebagai delik material melalui putusan MK 25 tahun 2016, maka unsur kerugian negara harus nyata. Tidak terdapat satupun bukti sampai dengan tanggal 8 Januari 2026 yang menunjukkan adanya perhitungan kerugian keuangan negara, baik mengenai besarnya kerugian, asal-usul atau akibat yang menimbulkan kerugian tersebut, maupun keterkaitan langsungnya dengan perbuatan pemohon yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Oleh karena itu, untuk dapat membenarkan keabsahan penetapan tersangka akuo, termohon wajib terlebih dahulu membuktikan adanya bukti permulaan yang sah terkait kerugian negara tersebut. Dianggap dibacakan. Tanpa adanya jawaban yang memadai atas pertanyaan fundamental tersebut, maka penetapan tersangka terhadap pemohon secara hukum tidak memenuhi unsur material pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor sehingga cacat formil dan substansi serta tidak sah menurut hukum. Bahwa pembuktian adanya kerugian negara yang nyata dan pasti merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi, dan seterusnya dianggap dibacakan. Poin 4, terbuktinya dalil-dalil permohonan pra-peradilan pemohon. A. Mengenai kekeliruan termohon menggunakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Izin yang mulia, interupsi, karena kami juga belum mendapatkan replik yang disampaikan. Kami tidak tahu apakah yang dibacakan sama nanti dengan yang akan kami terima yang di print out. Jadi belum di print ya? Lagi di perjalanan yang mulia. Kalau itu yang saudara bacakan, kalau nanti ada terkait ketidaksinkronan dengan yang di print, nanti akan kita pertimbangkan apa adanya. Silakan dilanjut. Terima kasih yang mulia, sama persis yang mulia, terima kasih. Poin 12, bahwa penetapan tersangka merupakan salah satu bukti upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan hukum acara pidana dan merupakan tindakan yang membatasi hak asasi seseorang. Poin 12, 13, 14 sampai 17 dianggap dibacakan yang mulia. 18. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari pencabutan dan pengalihan norma tersebut telah terjadi perubahan mendasar terhadap ancaman pidana yang semula diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa di samping itu, poin 20, dinyatakan tidak berlakunya KUHP lama setelah berlakunya KUHP baru sesuai ketentuan pasal 622 ayat 1 KUHP baru, maka ketentuan tentang penyertaan yang semula diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP lama juga menjadi tidak berlaku. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2026 juga berlaku efektif Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang pada poin nomor 55 Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut menegaskan isi ketentuan pasal 622 dicabut tersebut dalam pasal 62 ayat 4 KUHP baru. Di mana selanjutnya ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor pengacuannya diganti dengan pasal 603 KUHP baru, sedangkan pasal 3 Undang-Undang Tipikor pengacuannya diganti dengan pasal 604 KUHP baru.
Begitu pula dengan ketentuan pasal 613 yang mewajibkan undang-undang maupun peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana diwajibkan menyesuaikan atau mengatur mengenai penyertaan yang menggantikan pasal 55 KUHP lama. Ketentuan hukum material yang seharusnya digunakan dalam perkara akuo wajib mengikuti azas-azas serta ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 618 KUHP baru, kecuali apabila terdapat ketentuan yang lebih menguntungkan. Bahwa selaras dengan itu, pasal 622 menegaskan adanya pencabutan dan tidak berlakunya ketentuan lama. Sehingga sejak berlakunya rezim baru, penegak hukum dalam hal ini termohon tidak lagi memiliki ruang untuk mendasarkan penetapan tersangka pada norma yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Bahwa sesuai ketentuan pasal 618 KUHP baru, ketentuan yang digunakan adalah KUHP baru. Lebih lanjut ketentuan peralihan KUHP baru yang diatur dalam pasal 361 KUHP baru. Penerapan hukum acara yang berlaku dalam perkara akuo juga mengikuti pasal 361 huruf B karena penyidikan terhadap pemohon baru dimulai pada tanggal 8 Januari sehingga rangkaian tindakan penyidikan dan konsekuensinya termasuk penetapan tersangka wajib tunduk pada rezim ketentuan berlaku berdasarkan KUHP baru dan KUHP baru. Mohon izin yang mulia, karena sudah hampir mau selesai tapi print out-nya juga belum kami terima. Sementara tadi jadwalnya jam 1 yang mulia. 5 menit. Mungkin bisa dikasih kepada kami soft copy-nya juga yang mulia. Ini ada soft copy flash disk yang diberikan, silakan dibuka. Silakan dilanjut. Terima kasih yang mulia. B. Di halaman 12 mengenai ketiadaan dua alat bukti yang sah dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. Pemohon menyatakan untuk menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh termohon dalam jawaban termohon sebagaimana tercantum dalam halaman 22 sampai dengan 27 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal termohon dalam menetapkan tersangka kepada pemohon sudah didasarkan dua alat bukti sebagai berikut. A. Termohon telah mendalilkan bahwa sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 9 Januari 2026, penyidik telah mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak lebih dari 40 orang, termasuk diantaranya pemohon yang sudah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Jawaban termohon merujuk pada 200 dokumen keterangan ahli keuangan negara hasil ekspos dengan ahli dari Badan Pemeriksaan Keuangan, petunjuk berupa bukti elektronik dan 40 keterangan saksi berdasarkan berita acara pemeriksaan. Izin yang mulia. Izin melanjutkan. Pasal 90 ayat 1 mensyaratkan penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Tidak boleh dimaknai sekedar kuantitas alat bukti, melainkan harus dipahami alat bukti yang sah dan memiliki relevansi dengan tindak pidana yang dipersangkakan sejalan dengan Perma nomor 4 tahun 2016. Bukti permulaan yang cukup hanya terpenuhi apabila alat bukti tersebut telah ditemukan sebelum penetapan tersangka dilakukan, bukan setelahnya. Bahwa dari seluruh BAP yang telah disebut oleh termohon tidak ada keterangan yang mana secara spesifik menunjukkan hubungan dari salah satu keterangan yang disebut di atas dengan tindak pidana yang menjadi dasar dari penetapan tersangka pemohon. Termohon menyebutkan bahwasanya keterangan saksi-saksi yang diperiksa bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan bukti-bukti yang diperoleh termohon. Terkait dengan dalil termohon di atas, penetapan tersangka atas nama Yakut Khalil Qomas tetap pada alasan bahwa prosedur dan tata cara dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah cacat prosedur karena bukti-bukti keterangan saksi saat termohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pemohon sebagai calon tersangka dan lainnya dianggap dibacakan. Termohon mendasarkan penetapan tersangka pada alat bukti surat, maka alat bukti surat harus tunduk pada ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam pasal 239 KUHP baru. Bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut di atas terbukti bahwa penetapan tersangka oleh termohon melalui surat keputusan pimpinan KPK tentang penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya kecukupan alat bukti. Dengan demikian, penetapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh termohon dalam perkara ini telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 31 dan pasal 90 ayat 1 KUHP baru dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Proses penyelidikan perkara akuo dilakukan oleh termohon dan ketentuan pasal 44 Undang-Undang KPK lama pasal tersebut telah ada amandemen Undang-Undang KPK baru mengatur syarat bahwa untuk dapat meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan, termohon harus memiliki 2 alat bukti permulaan. Dengan demikian, seharusnya menurut hukum perkara akuo masih belum memenuhi syarat dan belum dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Poin C, mengenai ketiadaan laporan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 8 Januari sehingga melanggar pasal 603 KUHP baru junto putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak pernah ada laporan audit kerugian negara pada saat penetapan tersangka 8 Januari 2026 sehingga melanggar prinsip 2 alat bukti yang sah menurut KUHP 2026. Bahwa tindak pidana korupsi yang dipersangkakan termohon terhadap pemohon sebagaimana tersebut di atas pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur sebagai berikut dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin 42 yang mulia. Bahwa karena unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara baik dalam pasal 2 ayat 3, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor maupun pasal 603 dan pasal 604 KUHP baru diperlakukan sebagai unsur akibat yang harus nyata, maka alat bukti yang memiliki relevansi untuk membuktikan tindak pidana yang dipersangkakan tidak dapat dilepaskan dari adanya bukti yang secara langsung membuktikan kerugian negara yang nyata dan pasti. Beban pembuktian ada pada termohon untuk menyatakan perbuatan apa yang dijadikan dasar sangkaan dengan alat bukti apa agar relevansi dan legalitas bukti itu dapat diuji. Dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang merupakan delik material adalah akibat dari tindak pidana tersebut terjadi keuangan negara yang nyata, pasti dan dapat dihitung. Kerugian negara dibuktikan melalui surat pernyataan audit investigatif tentang kerugian keuangan negara berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 2024. Ditegaskan bahwa kewenangan menentukan kerugian negara secara konstitusional hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bahwa berkenaan dengan kerugian negara yang disampaikan oleh termohon dalam surat jawabannya terdapat 2 nilai kerugian yang disampaikan sebagaimana disebutkan. Badan Pemeriksa Keuangan RI sesuai kewenangannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Sampai dengan surat jawaban ini diajukan, kami tidak pernah melihat perhitungan kerugian yang nyata dan pasti termasuk tidak adanya tanggal yang dicantumkan dalam hasil audit tersebut, kapan dilakukan atau memang belum selesai dilakukan. Dengan demikian yang mulia, sebagaimana keterangan yang disampaikan termohon kepada berbagai media elektronik dan juga dalam surat jawabannya seperti yang disebutkan dalam halaman 28 angka 18, belum adanya kerugian negara yang nyata dan pasti dan masih ada dugaan pendalaman dalam perhitungan kerugian negara yang sedang didalami oleh BPK. Artinya, surat pernyataan hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan lembaga negara audit keuangan yang berwenang adalah tidak pernah ada. Hal tersebut berarti bahwa alat bukti terkait elemen atau unsur utama kerugian keuangan negara atau perekonomian negara belum pernah diperoleh kejelasannya alias tidak ada. Termohon telah memberikan keterangan pers yang dimuat dalam berbagai media elektronik tanggal 9 sampai 11 Januari setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka tanggal 8 Januari yang menyampaikan bahwa pada pokoknya saat dilakukan penetapan tersangka terhadap pemohon, penghitungan kerugian negara masih menunggu didalami dan masih menunggu dari Badan Pemeriksa Keuangan. Keterangan termohon dalam berbagai media elektronik itu hingga kini tidak pernah diubah atau dikoreksi oleh termohon. Bahwa sebagaimana yang disampaikan termohon kepada berbagai media elektronik dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa karena sampai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan penetapan tersangka oleh pemohon tidak terdapat alat bukti surat berupa laporan perhitungan kerugian negara yang diterbitkan serta dideklarasikan oleh pejabat atau pihak yang berwenang dan seterusnya, maka penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon tidak memenuhi syarat dan ketentuan penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 90 ayat 1 KUHP baru. Bahwa berdasarkan jurisprudensi dan putusan pra-peradilan yang relevan telah ditegaskan bahwa penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi tidak sah secara hukum apabila belum terdapat perhitungan kerugian negara yang nyata dan pasti yang diterbitkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Putusan Pengadilan Negeri Wates yang menyatakan menimbang bahwa setelah hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan termohon ternyata tidak terdapat satu alat bukti khusus keterangan ahli yang karena kompetensinya dan lain seterusnya dianggap dibacakan.
menimbang bahwa bukti T7 dan seterusnya mengenai hasil audit investigatif yang dalam perkara ini laporan hasil audit investigatif perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak dijadikan sebagai bukti oleh termohon. Putusan Pengadilan Negeri Ternate dan seterusnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa penetapan tersangka oleh termohon melalui surat keputusan pimpinan KPK tentang penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya kecukupan alat bukti yang dipersyaratkan sebagai dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka. Proses penyelidikan perkara akuo dilakukan oleh termohon dan ketentuan pasal 44 Undang-Undang KPK lama padahal sudah diamandemen mengatur syarat bahwa untuk dapat meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan harus memiliki 2 alat bukti. Sampai dengan saat penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan, belum terdapat alat bukti berupa laporan hasil pemeriksaan atau perhitungan kerugian negara yang menyatakan adanya kerugian negara secara nyata dan pasti. Dengan demikian, saat penetapan tersangka dilakukan, alat bukti yang relevan terhadap unsur negara belum ada. D. Mengenai termohon yang tidak pernah menyerahkan surat penetapan tersangka tanggal 8 Januari 2026 kepada pemohon, sehingga melanggar pasal 90 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan mengenai surat penetapan tersangka yang dibuat oleh pimpinan KPK RI, padahal pimpinan KPK RI bukan penyidik atau penuntut umum, sehingga melanggar pasal 90 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Bahwa termohon mengakui bahwa tidak pernah menyerahkan surat penetapan tersangka tanggal 8 Januari 2026 kepada pemohon. Bahwa selain itu pemohon juga mengakui bahwa pimpinan KPK yang membuat penetapan tersangka tidak berwenang untuk melakukan proses penetapan tersangka, namun mendelegasikannya. Padahal sebagaimana Undang-Undang KPK amandemen, pimpinan KPK tidak berstatus sebagai penyidik atau penuntut umum, sehingga melanggar pasal 90 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pemohon mengakui dalam jawabannya, termohon telah mengakui dalam jawabannya telah tunduk pada KUHP 2026 sebagaimana pengakuan termohon pada jawaban G halaman 32 dengan menyatakan termohon memberikan pemberitahuan kepada pemohon. Dengan demikian, secara keseluruhan, seluruh perbuatan termohon sebagai aparat penegak hukum haruslah tunduk pada ketentuan yang ada dan berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Bahwa aparat penegak hukum dapat memproses dugaan tindak pidana terhadap seseorang, namun ketentuan hukum acara mengharuskan terpenuhi seluruh prosedur hukum dengan tujuan memastikan hak-hak saksi dan atau tersangka atau terdakwa yang dijamin oleh konstitusi. Tanggal 2 Januari 2026 telah berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP bahwa sejak pemberlakuannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sejak berlakunya KUHP baru, prosedur dan tata cara penetapan tersangka telah diatur secara jelas, tegas, dan limitatif dalam bab 5 pasal 90 ayat 2 yang bersifat lex scripta, lex serta, dan lex scripta, sehingga tidak membuka ruang penafsiran lain di luar ketentuan yang telah ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang. Bahwa pasal 90 ayat 2 KUHP baru secara tegas menyatakan sebagai berikut dianggap dibacakan. Maksud dan tujuan pengaturan dalam penetapan tersangka yang diatur secara limitatif dalam KUHP baru, sebagaimana telah diurai di atas tersebut, penguatan mekanisme pra-peradilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dalam peradilan pidana. Yang kedua tujuannya, transparansi dan akuntabilitas tindakan penyidik, penguatan hak tersangka yang bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan pelindungan hak azazi. Dalam perkara akuo, pemohon hanya menerima dokumen berupa surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditandatangani oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan seterusnya. Berkaitan dengan aturan dasar kewenangan penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, khususnya bagian kelengkapan pemberitahuan tersangka tersebut di atas telah diatur secara tegas, jelas, dan tidak dapat ditafsirkan lain, bahwa suatu penetapan tersangka harus dituangkan dalam produk hukum tertulis yang berarti harus berupa surat penetapan tersangka. Secara yuridis, surat penetapan tersangka itu merupakan bukti bahwa seseorang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, dan surat penetapan tersangka itulah yang mempunyai kekuatan mengikat atau binding force dan atau menimbulkan akibat hukum berupa perubahan status hukum seseorang menjadi tersangka. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Lanjut poin 77. Prosedur penetapan tersangka menurut ketentuan pasal 90 ayat 2 KUHP tidak dipenuhi oleh termohon, dan oleh karenanya penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sesuai konstruksi pasal 361 KUHP baru dalam perkara akuo harus dibaca dengan memperhatikan fakta tahapan penyidikan sebagai berikut. Sebelum adanya penetapan tersangka, penyidikan memang telah berjalan, namun belum ada subjek hukum yang menjadi calon tersangka, belum pernah diarahkan kepada pemohon. Adapun Sprindik 8 Agustus 2025 dan Sprindik 21 November 2025 masih dalam tahap mencari tersangka atau mencari alat bukti. Dan pemohon tidak pernah dipanggil dalam Sprindik tanggal 21 November. Tersangka baru ditemukan pada tanggal 8 Januari 2026, yakni ketika penyidikan berdasarkan Sprindik 8 Januari 2026 sudah diarahkan khusus terhadap pemohon. Pemohon menegaskan bahwa sprindik yang relevan untuk penetapan tersangka adalah Sprindik 8 Januari 2026, bukan Sprindik 8 Agustus ataupun 21 November 2025. Dengan adanya Sprindik 8 Januari 2026, maka sprindik terhadap penetapan tersangka baru dimulai sehingga penyidikan terhadap pemohon baru dilakukan pada tanggal 8 Januari 2026 setelah KUHP baru berlaku secara efektif. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peralihan KUHP baru sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 361 KUHP baru, ketentuan yang berlaku untuk penyidikan dan penuntutannya harus berdasarkan KUHP baru sesuai ketentuan pasal 361 huruf B. Tanggal 2 Januari 2026 telah berlaku secara efektif KUHP baru yang ketentuan pasal 622 telah menghapus pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dianggap dibacakan poin 92. Sesuai ketentuan pasal 618, ketentuan yang digunakan dalam ketentuan KUHP baru lebih lanjut menurut ketentuan peralihan KUHP baru yang diatur dalam pasal 361 KUHP baru, penerapan hukum acara yang berlaku dalam perkara akuo juga harus mengikuti pasal 361 huruf B karena penyidikan terhadap pemohon baru dimulai pada tanggal 8 Januari 2026 sehingga rangkaian penyidikan dan konsekuensinya termasuk penetapan tersangka wajib tunduk pada rezim ketentuan yang berlaku berdasarkan KUHP baru dan KUHP baru. Bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sesuai prosedur baik karena tidak memenuhi prosedur formil penetapan tersangka menurut pasal 90 ayat 2 dan 3 maupun karena tidak menerapkan ketentuan peralihan dan ketentuan hukum yang berlaku pada pasal 361 huruf B junto pasal 618 KUHP baru serta pasal 622 KUHP baru melainkan tetap mendasarkan pada ketentuan lama tentang penetapan tersangka terhadap pemohon. Bahwa dalam jawabannya termohon pada pokoknya mengakui bahwa yang menandatangani penetapan tersangka adalah pimpinan KPK. Fakta ini justru semakin menegaskan dalil pemohon bahwa penetapan tersangka akuo tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut hukum acara yang berlaku. Mengenai pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka menyebabkan pemohon tidak memiliki kesempatan membantah sangkaan termohon. Menyatakan untuk menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh termohon dalam jawaban termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang telah diperoleh di tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dan hasil ekspos dengan BPK dalam rangka perhitungan kerugian negara. Prinsip rule of law memastikan agar dalam proses pidana dilakukan sesuai dengan proses dan prosedur yang benar. Hal ini menjamin hak asasi manusia tetap terjaga dari potensi kesewenang-wenangan. Penetapan tersangka merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan berdasarkan hukum acara pidana merupakan tindakan yang membatasi hak seseorang sehingga pelaksanaannya harus tunduk secara ketat. Berkaitan dengan hal tersebut, acara pidana menyediakan dan mengatur adanya upaya hukum dan peranat peradilan sebagaimana tempat menguji keabsahan penggunaan dan seterusnya dianggap dibacakan. Poin 112, bahwa berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa menurut hukum penetapan tersangka yang dilakukan termohon tidak sah karena 1. Penetapan tersangka tidak memenuhi prosedur sebagaimana mestinya. 2. Syarat minimal alat bukti penetapan tersangka tidak terpenuhi. 3. Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan maupun menetapkan pemohon sebagai tersangka. 4. Tidak ada alat bukti mengenai unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Bahwa dengan mengingat semangat atau jiwa spirit
atau maksud dan tujuan dari diberlakukannya KUHP baru, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan termohon dalam melakukan tindakan atau upaya paksa penetapan tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas mutlak tidak boleh dimaklumi atau diberikan maaf. Sebab sikap memaklumi kesalahan-kesalahan dimaksud dapat membawa akibat yang fatal berupa tidak akan muncul pesan yang jelas kepada termohon atau aparat penegak hukum lain di luar termohon agar mereka tidak bertindak di luar batas wewenang yang diberikan undang-undang dan atau tidak mencampakkan undang-undang yang telah mengatur syarat dan tata cara yang harus dipenuhi dalam melakukan upaya paksa. Tidak akan ada efek jera atau deterrence bagi termohon maupun aparat penyidik lainnya di luar termohon untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Akan menjadi sebab bagi tumbuh suburnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap KUHP baru maupun penegakan sistem hukum pidana yang berkepastian hukum, adil dan membawa kemanfaatan. Petitum. Berdasarkan seluruh hal yang telah diuraikan dalam permohonan pra-peradilan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Tunggal perkara nomor 19/Pitpra/2026/PN.JKT Jaksel pada Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1A khusus berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan menolak eksepsi termohon Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 88 tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Yakut Khalil Qomas atau pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan surat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B/2 Romawi /23/01.2026 dalam hal pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 adalah bukan surat penetapan tersangka atas nama Yakut Khalil Qomas atau pemohon dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan 3 surat perintah penyidikan yaitu A. Surat perintah penyidikan nomor /61/00 dan seterusnya tanggal 8 Agustus 2025. B. Surat perintah penyidikan nomor /dik dan seterusnya tanggal 21 November 2025. C. Surat perintah penyidikan nomor /dik tanggal 8 Januari 2026. Yang semuanya dijadikan dasar termohon untuk melakukan upaya paksa penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. 6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pra-peradilan ini atau apabila Ketua Majelis Hakim Tunggal perkara nomor 19/Pit/Pra/2026 PN Jaksel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Termohon akan mengajukan hak duplik apa tidak? Kami akan mengajukan duplik juga yang mulia. Sidang akan kita skos, kita buka kembali pukul 15.30 selepas sholat asar. Sidang diskos.